Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Mudah-mudahan anak bapak berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Zon dalam pembelajaran seni budaya. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai pengantar seni budaya untuk kelas 10 semester 1. Bapak harapkan anak bapak bisa mengikuti video pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Selamat mengikuti video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak bapak, kita mulai materi kita. Pengantar seni budaya kelas 10 semester 1. Yang pertama, pengertian kebudayaan dan seni. Kebudayaan menurut Kuncoro Ningrat 1986, kebudayaan dibagi ke dalam 3 sistem. Sistem yang pertama yang lazim disebut adat istiadat. Yang kedua, sistem sosial, di mana merupakan suatu rangkaian tindakan yang berpola dari manusia. Yang ketiga, sistem teknologi sebagai modal peralatan manusia untuk menyambung keterbatasan jasmania. Jadi, yang pertama itu adat istiadat. Ya, adat istiadat itu contohnya kalau di daerah kita Sumatera Barat, Minangkabau, ya seperti adat istiadat Batagak Penghulu, acara barale atau pernikahan, acara turun mandi, ya itu contoh dalam adat istiadat. Ya, itu juga merupakan sistem kebudayaan, contoh sistem kebudayaan yang pertama itu adat istiadat. Kemudian yang kedua, sistem sosial. Sistem sosial itu adalah ya seperti hubungan kita antara kita bermasyarakat, seperti adanya acara seperti gotong royong, ya dan lain-lain sebagainya. Ya, itu sistem sosial. Kemudian yang ketiga, teknologi. Teknologi ya yang kita rasakan sangat sekarang ini, ya seperti banyaknya itu alat-alat yang canggih yang bisa membuat manusia itu mengetahui segala sesuatu di dalam genggamannya, ya seperti smartphone, ya seperti Android, ya itu juga berpengaruh ke dalam sebuah kebudayaan, ya. Nah, jadi itu dia menurut Kuncoro Ningrat mengenai kebudayaan. Kemudian definisi seni. Definisi seni menurut Ki Hajar Dewantara, seni itu merupakan perbuatan manusia atau penggubah yang timbul dari perasaannya dan bersifat indah sehingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan manusia penerima. Jadi maksudnya di sini sebuah karya seni itu berasal dari dalam diri manusia, dalam diri manusia si penciptanya, kemudian dituangkanlah ke dalam sebuah karya, ya apakah itu karyanya seperti karya lukisan, karya ya seperti puisi, seperti lagu, seperti karya musik, teater dan sebagainya, seperti itu. Kemudian di sini kata Ki Hajar Dewantara itu seorang seniman dijuluki atau disebut dengan istilah seorang penggubah, ya penggubah. Penggubah itu apakah sama dengan pengubah? Itu jelas tidak. Ya, kalau pengubah kita merubah segala sesuatu dari apa saja menjadi apa saja. Tetapi kalau yang namanya penggubah ini dikhususkan untuk seorang yang menciptakan sebuah karya seni. Nah, seperti itu. Ya. Cara kita untuk mudah memahaminya adalah orang yang dikatakan dengan penggubah itu atau seniman itu adalah bagaimana dia membuat segala sesuatu yang belum indah menjadi indah, kemudian yang
sudah indah menjadi lebih indah. Nah, itu kata kuncinya ya untuk memahami sebuah atau seseorang yang dikatakan dengan penggubah. Jadi begitu ya. Sehingga karya yang diciptakannya itu membuat pengaruh kepada orang lain ya, tergerak jiwanya atau perasaan orang yang menerimanya. Jadi itu menurut Ki Hajar Dewantara mengenai seni. Kemudian kita lihat yang kedua, menurut para ahli juga, menurut Akhdiyat Kartamiharja, seni itu adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksikan realitas ke dalam suatu karya, bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam batin penerimanya. Kata kuncinya di sini apa? Yaitu merefleksikan realitas ya ke dalam sebuah karya seni. Merefleksikan itu artinya adalah memindahkan ya, merubah dari realitas. Realitas itu artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini yang nyata ya, yang nyata. Nah, dituangkanlah, dirubahlah menjadi sebuah karya seni. Apa yang nyata di dunia ini? Contohnya kita nyata melihat sebuah pemandangan alam yang kita lihat dari ketinggian, kemudian kita masukkanlah ke dalam sebuah karya seni ya. Contohnya kita buat lukisan, sebuah fotografi dan segala macamnya. Begitu ya. Kemudian isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam batin penerimanya. Jadi pengalamannya itu pengalaman yang senang ya, pengalaman yang sedih. Nah, jadi begitu ya. Maksud dengan seni menurut Akhdiyat Kartamiharja. Kemudian para ahli yang ketiga, menurut Aristoteles, seni adalah peniruan bentuk alam dengan kreativitas dan ide pengubahnya agar menjadi lebih indah. Jadi segala yang ada di alam ini itu kita tiru. Tetapi ingat di sini ya, bukan hanya sekedar kita melakukan peniruan saja, harus ada yang namanya kreativitas kita di dalamnya atau ide kita ya, sehingga menjadi yang indah yang sudah kita lihat di alam tadi itu menjadi lebih indah. Jadi itu maksudnya menurut Aristoteles ini. Jadi kalau tidak ada ide kita, tidak ada kreativitas kita, itu belum dikatakan sebuah karya seni ya, walaupun itu sudah indah. Jadi seperti itu semuanya ya. Itu dia menurut Aristoteles. Berikutnya, seni sebagai estetika. Apakah Bapak itu pernah mendengar orang menyebut tentang estetika? Estetika ya, bukan etika. Estetika itu adalah ilmu yang membahas bagaimana sebuah keindahan itu dapat terbentuk, sehingga orang bisa merasakannya. Jadi begitu ya. Jadi proses untuk membuat sebuah keindahan itu seperti apa saja unsur-unsurnya yang sudah terpenuhi sehingga segala sesuatu itu layak untuk bisa dikatakan bagus atau indah sehingga dapat menghibur orang lain ya. Jadi itu yang dikatakan dengan estetika, seperti itu. Menurut Al-Ghazali, keindahan suatu benda itu terletak pada perwujudan dari kesempurnaan karakteristik benda itu dan ditambah dengan adanya jiwa atau roh di dalam sebuah karya tersebut. Nah, jadi ini menurut Al-Ghazali ya, sempurna bendanya ya, kemudian ditambah dengan adanya jiwa atau roh di dalamnya. Jadi seperti itu ya.
ambil contoh kita membuat sebuah lukisan sempurna dulu bentuk lukisannya, ya. Bentuknya itu terdiri dari ada unsur titiknya, ada unsur warnanya, ada unsur cahayanya, ada unsur gelap terangnya, ya. Itu sempurna dulu, terpadu seluruhnya, ya. Baru kemudian ditambah dengan adanya jiwa atau roh dalam sebuah lukisan, itu kita ya tidak dikatakan sebuah lukisan itu bergerak, dikatakan mempunyai jiwa atau roh, tidak seperti itu. Ya, dikatakan mempunyai jiwa atau roh sebuah lukisan itu adalah apa yang ingin disampaikan oleh si pembuatnya, ya, si pelukisnya itu dipahami oleh si pelihatnya atau si penikmatnya, orang yang melihatnya. Jadi begitu. Ya, kita melihat lukisan, oh berarti ini yang disampaikan oleh si penciptanya, ya. Nah, jadi itu yang dikatakan mempunyai jiwa atau roh. Untuk karya seni yang lain bagaimana? Ya gampang saja. Contoh seperti karya seni musik, ya. Ada orang yang lagi bernyanyi, ya, Dikatakan orang bernyanyi itu mempunyai jiwa atau roh dari nyanyi yang disampaikan, bukan orangnya tetapi nyanyinya, karya yang dinyanyikan itu, penampilannya itu mempunyai roh atau jiwa atau roh. Nah, dikatakan mempunyai jiwa atau roh kalau orang bernyanyi itu, ya, dia bernyanyi bisa menghayati, mengekspresikan apa maksud dari lirik-lirik atau kalimat-kalimat di dalam sebuah lagu tersebut. Puisi juga seperti itu, bisa menjiwai, bisa merasakan atau tidak. Itu yang dikatakan dengan mempunyai jiwa atau roh dalam sebuah seni. Nah, jadi seperti itu. Ya, itu menurut Al-Ghazali, sempurna dan mempunyai jiwa atau roh di dalamnya. Kemudian estetika menurut Alexander Baumgarten. Ini dia Alexander Baumgarten. Keindahan itu dipandang sebagai kesatuan yang merupakan susunan yang teratur dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan erat satu dengan yang lain secara keseluruhan. Ya, keseluruhan. Jadi tidak dilihat sepenggal-sepenggal, tidak dilihat satu-satu. Nah, jadi seperti itu. Sebuah bunga itu kita melihatnya itu tidak dilihat hanya kelopaknya saja, hanya mahkotanya saja, ya, hanya tangkainya saja, tidak seperti itu. Tetapi dari batang, dari tangkai sampai ke ujungnya seluruhnya itu dilihat, ya, sehingga sebuah bunga itu menjadi bagus, menjadi enak, menjadi indah untuk dilihat. Jadi begitu, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ibarat sebuah bangunan itu, ya, kalau bangunan itu bisa dikatakan indah, ya, itu semuanya, semua unsur atau elemen-elemen yang ada di dalam sebuah rumah itu saling mendukung untuk yang lainnya, ya. Ada pondasinya, ada dindingnya, ada jendelanya, ada atapnya, ya. Nah, itu saling mendukung. Satu saja cacat, ya, seluruhnya itu akan menjadi cacat, akan menjadi rusak. Jadi seperti itu, ya. Itu yang dikatakan dengan kesatuan, ya, yang merupakan susunan yang teratur, yang mempunyai hubungan erat satu dengan yang lain secara keseluruhan. Itu menurut Alexander Baumgarten. Kemudian yang berikutnya masih estetika juga, menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, ini dia Immanuel Kant, keindahan itu ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi objektif. Ini menarik sekali anak bapak semuanya, mana kebanyakan ada orang yang menilainya itu secara objektif, ya, kemudian ada yang subjektif. Sisi objektif, keindahan itu adalah keserasian suatu objek terhadap tujuan yang dikandungnya sejauh objek tersebut tidak ditinjau dari segi fungsi, ya. Jadi serasi antara
objeknya itu kemudian dengan tujuannya itu serasi, ya, selaras dia. Ya, apa tujuan sebuah karya seni itu dibuat? Kalau kita membuat sebuah lukisan atau sebuah puisi itu tujuannya jelas, ya, kemudian tercapai tujuan yang kita rencanakan, itu berarti kita sudah melahirkan sebuah keindahan atau sebuah estetika dalam sebuah karya seni. Jadi begitu, ya. Nah, itu maksud dari sisi yang objektif. Jadi betul-betul bendanya, ya, bendanya yang kita lihat, yang kita nilai. Jadi begitu, ya, bukan dari yang lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, keindahan ditinjau dari sisi subjektif. Keindahan adalah sesuatu yang tanpa direnungkan dengan logika dan konsep dan tanpa disangkut pautkan dengan kegunaan, praktis dapat mendatangkan rasa senang pada si penghayat. Ya, nah, ini kita di dalam melihat sebuah keindahan ini, kalau bisa ini yang mesti kita hindari, ya. Kita misalnya dipercayakan orang untuk menilai sebuah karya seni, apakah itu penampil yang bersifat pertunjukan atau bersifat benda, ya. Kita jangan melihat dari rasa kita, ya, dari rasa kita. Nah, jadi begitu. Karena yang sisi subjektif ini itu berasal dari rasa atau perasaan kita yang tanpa direnungkan sama sekali, ya, tanpa konsep, tanpa logika, hanya praktis saja dapat mendatangkan rasa senang. Ya, jadi begitu, ya, tanpa lihat unsur-unsur yang ada dalam karya seni tersebut, kita sudah menvonis saja, mencap saja, oh ini indah, oh ini tidak indah. Nah, jangan seperti itu, ya. Jadi ini hanya berdasarkan perasaan semata saja, ya. Kesimpulannya di sini untuk yang dua ini, kalau yang objektif melihat sebuah karya seni itu langsung dari karyanya, ya, berkualitas atau tidak karyanya, mempunyai konsep atau tidak karyanya. Nah, jadi yang perlu anak bapak ingat di sini, objektif berdasarkan logika, subjektif berdasarkan rasa. Jadi seperti itu, ya. Kita memahami penilaian keindahan secara objektif dan penilaian keindahan secara subjektif. Baik anak bapak semuanya, demikianlah materi kita pada pertemuan kita kali ini. Bapak harapkan materi kita ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Kemudian kalau ada kekurangan baik dalam penyampaian, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.